Saya 2 tahun yang lalu check up, general check up. Pada saat itu HbA1c saya 6,6. Kemudian baru saja bulan lalu saya cek lagi. Ternyata sudah naik menjadi 7. Padahal harapannya kalau bisa turun kan gitu. Nah pada saat itu saya memang agak kepikiran. Jadi saya konsul ke dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Awal Bros Ujung Batu. Pada saat itu saya berharap mudah-mudahan dikasih obat gitu kan. Ternyata konsul ke dokter itu sudah panjang lebar. Dokternya menyarankan tidak usah makan obat dulu Bu. Dikelola saja dulu pola konsumsinya, turunkan berat badan. Begitu saran dokternya. Gitu. Pertanyaan saya, apa yang saya harus lakukan? Sebenarnya pengen kurus tapi badannya naik terus. Yang kedua, tidakkah layak saya diberi obat walau dosis kecil gitu pertanyaannya, Bu. Terima kasih. Permasalahan nasional kayaknya, Bu. Oke. Satu kata sebenarnya dari saya, turuti apa kata dokternya saja. Oke, berarti kita bedah ya Bu dari sudut pandang laboratorium. 2 tahun yang lalu 6,6. Kalau kita lihat dari kadarnya, berarti 2 tahun yang lalu Ibu statusnya sudah pre-diabetik. Apa perbedaan HbA1c dengan yang ditusuk-tusuk? Satu, tadi yang ditusuk-tusuk tidak bisa untuk menegakkan diagnosis. Kalau Ibu mau tahu pasti kadar gula darahnya harus ke laboratorium. Satu, nah itu tidak bisa kita jadikan sebagai tolak ukur. Nah yang kita bahas HbA1c-nya. HbA1c-nya sudah 7. Nah Ibu terdiagnosis waktu itu oleh dokternya sudah diabetes mellitus. Terus dianjurkan untuk melakukan perubahan ekstrim pada pola hidup. Kalau dari Perkeni itu adalah persatuan endokrinologi yang mengatur bagaimana diabetes mellitus itu diobati atau bagaimana. Itu 2 kali loh Bu. Ibu datang sekali terdiagnosa diabetes mellitus, dianjurkan perubahan gaya hidup. Tidak dikasih obat. Memang seperti itu. Ibu datang lagi sekali lagi, Ibu dapat obat apa enggak? Tidak, masih disuruh perubahan pola hidup. Sudah 2 kali, yang ketiga kali Ibu belum bisa turunkan, baru dikasih obat. Nah, jadi tetap jawabannya adalah perubahan di pola hidup. Saran saya sebenarnya, Ibu usianya sudah berapa? 62. Di sana ada dokter gizi? Ada. Justru sebenarnya yang paling aman untuk perubahan pola diet, segala macam seperti itu, konsultasinya ke dokter ahli gizi. Namanya SPGK, Spesialis Gizi Klinik. Beliau akan mengatur sesuai dengan usia, keadaan penyakit yang Ibu derita, dan sebagainya. Jadi saran saya, Ibu tetap satu perubahan pola hidup, karena kan baguslah nggak dikasih obat. Kenapa mau obat Ibu? Biar cepat turun. Ibu untuk perubahan dietnya, Ibu konsultasi dulu ke SPGK, biar dietnya aman dan nyaman untuk Ibu. Olahraga masih bisa? Jalan. Oke, Ibu, itu dari saya ya. Sebenarnya kalau dari labnya itu sudah diabetes ya itu Bu ya, karena lebih yang lebih tepat itu kan kadar HbA1c ya. Kalau gula darah dia banyak faktor yang mempengaruhinya. Terus mungkin ada pertimbangan lain kita nggak tahu juga ya. Nah terkait sarannya itu mungkin sangat baik Ibu yang seperti disarankan Dokter Wiri tadi ya, pola hidup dan pola makan seperti itu. Pola hidup terkait dengan aktivitas, olahraga, pola makan, kebiasaan-kebiasaan yang cenderung membuat kita menumpuk energi seperti itu kan Bu ya. Nah, memang kalau bertambahnya umur, kecenderungan gula kita naik itu memang makin tinggi, termasuk juga berat badan kita juga bertambah umur, bertambah cepat ya. Kita makan sedikit aja kok berat badan kita sudah bertambah. Waktu muda-muda dulu banyak makan nggak ngaruh gitu ya. Setelah umur 50 apalagi 60 itu makin lama kita gampang sekali menumpuk kalori, menumpuk sedikit-sedikit berat badan kita makin naik seperti itu. Nah, mungkin itu Ibu bisa mensiasati dengan
pola makan tadi, termasuk jenis yang dimakan. Kalau detailnya tentu ke dokter gizi ya. Tapi yang jelas secara umum itu secara umumnya karbohidratnya dikurangi. Itu secara umum karbohidrat dikurangi. Kemudian aktivitasnya bagaimana kita membuang kalori itu. Kalau Ibu bisa sharing jawab seumur saya ini berapa sih kira-kira kalori yang kita butuhkan gitu ya. Ibu usahakan kurang dari itu yang masuk ke badan Ibu. Kemudian diimbangi dengan olahraga. Kalau seumur jogging masih bisa ya. Ibu ada kendala dengan lutut mungkin atau tidak ada kendala? Kalau tidak ada kendala sebenarnya jogging itu sangat baik untuk usia-usia 60-an ya. Semampunya apakah setengah jam sehari atau kalau bisa ditingkatkan lebih dari itu lebih baik. Jadi mungkin itu yang ditekankan sama dokter penyakit dalamnya. Nah kalau pengen detailnya mungkin kalau ada dokter spesialis gizi yang saya bilang dokter Wiri tadi, Ibu konsul ke sana. Dan sekarang banyak kalau kita mencari informasi bisa menurunkan kadar gula darah itu tanpa obat, insya Allah bisa. Nah kebetulan Ibu ya ini ada tim kita yang udah punya berpengalaman nih Bu Ayu. Iya, ini sebagai contoh saja Bu ya. Kebetulan sekali Bu Ayu ini pernah dengan HbA1c berapa Bu Ayu? 9,8. Gula darahnya berapa? 350. 350 puasa atau sewaktu? Puasa Bu ya. Luar biasa ya, tinggi ya. Dan berat badannya sebenarnya berapa Bu Ayu waktu sebelum dietnya diatur berapa berat badannya? 85 kilo dok. 85 kilo, sekarang berapa? 67. 67. Itu berkurang selama berapa lama? Untuk ke 60 itu 1 tahunan lah. 1 tahun ya Bu ya. Nah kalau secara pola diet mungkin masing-masing orang beda cara ya. Karena faktor umur juga kita tidak bisa mengatur. Bu Ayu seperti ini cara pola makannya. Mungkin Ibu belum tentu bisa dengan cara beliau. Tapi intinya adalah beliau dengan defisit kalori, kemudian olahraga teratur, kemudian pola makannya memang diatur. Seperti itu. Nah, jadi pola makan itu sebenarnya bukan satu hal yang ini ya Bu ya, bukan satu hal yang mustahil ya. Apalagi Ibu baru terdiagnosa. Jadi kalau terdiagnosa itu mudah-mudahan fungsi pankreasnya masih bagus ya. Jadi dia belum aus ya, masih bisa memasukkan glukosa ke sel dan dia masih berfungsi baik walaupun dia sudah mulai resistensi istilahnya gitu kan. Dan itu sangat bagus dan itu pun katanya dengan olahraga fungsi insulin kita diperbaiki ya Dokter Wiri ya. Dengan olahraga itu juga fungsi insulin kita juga akan lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang kita perbaiki dengan mengatur pola makan. Atau Bu Ayu mau sharing sedikit tentang pengalamannya? Silahkan. Terima kasih Dokter Devi. Izin ya Bapak Ibu, saya mau sharing lah ya kita tibanya ya sedikit tentang pengalaman saya. Jadi waktu itu memang di umur saya 37 tahun, berarti ya 2 tahun silam lah ya di 2024. Ternyata saya waktu itu secara tidak sengaja saya dirawat karena muntaber. Dikira dokter saya akan mengalami gula darah yang rendah ya, dehidrasi. Ternyata waktu dicek gula darah itu 350. Disitulah ketahuan awal saya, ternyata saya sudah dikonfirmasi DM. Jadi untuk memastikan apakah benar DM, saya cek HbA1c. HbA1c saya itu 9,8 waktu itu. Nah jadi dari dokter penyakit dalam, saya langsung disarankan ya itulah utama ya, karena waktu itu saat itu tinggi tentu harus diturunkan dengan obat. Tetapi dokter menasihati bahwa kita yang sudah terkonfirmasi DM ini jangan merasa udah hidup saya berarti harus ya dengan obat ya seumur hidup. Tidak bisa. Penderita DM kita bisa hidup normal ya, bisa normal seperti orang pada umumnya dengan syarat ada yaitu kuncinya yang pertama adalah merubah pola hidup kita ya, dari segi atur pola makan ya, asupan kita dan juga aktivitas kita, olahraga ya. Jadi kuncinya memang yang pertama itu adalah kita mengatur asupan kalori,
Yang kedua, kita harus memang rajin banyak rutin aktivitas, aktif dan berolahraga. Mungkin kalau untuk olahraga ini nanti disesuaikan dengan yang muda dengan yang usianya udah lanjut, tentu beda ya gitu, bisa dikonsultasikan ke dokter. Dan juga harus memang kelola stres ya, kelola stres, cukup istirahat, cukup tidur gitu. Nah, alhamdulillah saya menjalankan yang disarankan oleh dokter itu dalam waktu 6 bulan. Jadi sebulan pertama itu saya untuk cepat menurunkan gula darah, saya disuntik insulin 1 bulan. Nah, setelah itu saya tetap lanjut dengan diet saya, diet sehat, dan saya mulai rajin olahraga, atur kelola stres, cukup tidur, istirahat juga ini cukup ya, tidak bergadang gitu. 6 bulan kemudian saya cek kembali HbA1c saya, alhamdulillah langsung normal, turun di 5,5. Gula darah saya turun dari 350 berangsur 200, 100, akhirnya turun di 90, di bawah 100. Dan alhamdulillah itu saya jaga sampai sekarang. Saya udah hampir, ini berarti masuk di Juni, mau Juli, berarti mau 2 tahun saya menjalani pola hidup seperti itu. Terakhir kemarin saya cek lagi gula darah, kimia darah saya, alhamdulillah HbA1c masih normal di 5,4, gula darah juga masih terjaga di 98. Jadi itu bisa menyemangati Bapak Ibu semuanya, jangan khawatir walaupun mungkin saat itu kita udah terkonfirmasi DM, tapi kita bisa kok menormalkan kembali, hidup sehat, hidup normal. Tapi itu memang kita harus berusaha sedikit, yaitu menjaga dan istiqomah ya, konsisten, kuncinya konsisten gitu, pelan-pelan ya, bertahap. Memang tidak bisa langsung itu, tapi sabar gitu. Kuncinya konsisten, pasti bisa berubah, bisa sehat, bisa layaknya normal seperti orang normal pada umumnya gitu ya. Tapi memang ini seumur hidup ya. Jangan nanti sudah bagus, sudah normal kok, gula darah saya udah sehat, udahlah balik lagi gitu kan, out-outan lagi, makan semua dimakan, ini masuk gitu ya. Nanti pasti kita yang sudah punya memori tubuh kita menyimpan, kita sudah pernah terkonfirmasi gula darah tinggi, itu ketika kita balik lagi ke pola hidup kita yang tidak sehat, akan gampang naiknya lagi. Jadi ini seumur hidup memang ya gitu. Oke ya, demikian ya, segitu aja lah seperti